Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah saat Khalifah Abu Bakar perintahkan bakar pelaku homoseksual. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang sebuah cerita atau kisah yang mana Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk membakar pelaku homoseksual. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah yang pertama memerintahkan sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kepemimpinannya. Ia memerintahkan untuk membakar hidup-hidup para pelaku homoseksual. Hukuman mati dengan cara dibakar bagi pelaku penyuka sesama jenis yang ditetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dijelaskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam At-Turq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah As-Sarifah, sebuah kitab yang memuat tentang hukum-hukum dalam memutuskan perkara. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan alasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menetapkan hukuman ini karena ia ingin para pelaku homoseksual merasakan panasnya api dunia sebelum merasakan panasnya api neraka. Para sahabat lain juga mengatakan bahwa pemerintah boleh membakar kaum homoseksual jika sudah menjadi ketetapan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada saat itu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang isinya di beberapa wilayah Arab terdapat seorang lelaki yang dinikahi sebagaimana wanita juga dinikahi. Untuk menjawab surat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian meminta saran dari para sahabat radhiyallahu anhu, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia merupakan sahabat paling keras pendapatnya. Ali radhiyallahu anhu berkata, dosa ini tidak dilakukan oleh umat manapun selain satu umat Nabi Lut. Karena itu Allah menurunkan asap. Sebagaimana yang juga kalian tahu, aku berpendapat mereka lebih baik dibakar saja. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar saran Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan surat balasan kepada Khalid radhiyallahu anhu yang isinya memerintahkan agar membakar pelaku homoseksual.
dia atau pelaku homoseksual dibakar, Khalid radhiyallahu anhu pun membakar orang tersebut. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Safwan bin Sulaim dengan derajat hadis mursal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, khalifah lain yang menerapkan hukuman serupa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Subair. Ia membakar para pelaku homoseksual. Hal yang sama juga dilakukan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Perilaku yang menyimpan dalam skala besar pernah terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam. Ibnu Katsir dalam Kasya al-Nabiyah menceritakan kaum Nabi Lut alaihissalam adalah penyuka sesama jenis, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan asap kepada mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah homoseksual kaum Nabi Lut alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, yang artinya kaum Lut pun telah mendustakan peringatan-peringatan, sesungguhnya kami menimpakan atas mereka badai batu, kecuali pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sungguh dia, Lut, benar-benar telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka membantah peringatan itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali agar menyerahkan tamunya atau kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah asapku dan peringatan-peringatanku. Sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasakanlah asapku dan peringatan-peringatanku. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah si cerita singkat sahabat Khalifah Abu Bakar yang diperintahkan membakar pelaku homoseksual. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun sahabat-sahabatku dimanapun berada. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mukhtar Aditya Pratama Official agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah kenabian. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.